Selamat pagi, topik kali ini akan membahas tentang takut akan Tuhan dalam perspektif Kristen, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok bahasan pada topik ini terdiri dari pendahuluan takut akan Tuhan, makna takut akan Tuhan, karakteristik orang takut akan Tuhan, apa hidup dalam takut akan Tuhan, penerapan dalam kehidupan sehari berkaitan dengan takut akan Tuhan, etika dan integritas. Takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan dalam perspektif agama Kristen yang ditulis dengan gaya sederhana, teologis dan mudah dipahami. Takut akan Tuhan dalam agama Kristen bukanlah ketakutan yang membuat manusia menjadi menjauhi dari Allah, melainkan sikap hormat, tunduk, dan mengasihi Allah dengan segenap hati. Sikap ini memampukan orang percaya untuk hidup bijaksana, menjauhi dosa, dan mengalami damai sejahtera. Dengan demikian, takut akan Tuhan merupakan dasar kehidupan rohani yang sehat dan menjadi sumber berkat bagi diri sendiri serta orang lain. Salah satu prinsip rohani dalam agama Kristen yang paling sering disebut dalam Alkitab adalah takut akan Tuhan. Ungkapan ini, takut akan Tuhan, tidak sekedar menggambarkan rasa dalam arti negatif, tapi menunjuk pada sikap hormat, tunduk, dan mengakui otoritas atau kuasa Allah dalam kehidupan manusia. Konsep ini menjadi dasar bagi pola hidup orang percaya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun manusia. Makna takut dalam Tuhan dalam bahasa Ibrani, kata yirah yang diterjemahkan dalam sebagai takut membuat makna takut yang disertai hormat, kekaguman, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Artinya seorang Kristen yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang hidup dalam ketakutan, melainkan seseorang yang menghormati Allah sebagai sumber kehidupan dan kebenaran. Dalam Perjanjian Baru, konsep ini tetap ditekankan. Rasul Paulus menulis agar orang percaya menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Dari 2 Korintus ayat pasal 1 ayat 1, ia menunjukkan bahwa rasa takut yang kudus kepada Tuhan merupakan bagian dan pertumbuhan iman. Karakteristik orang yang takut Tuhan adalah ada 4: hidup dalam ketaatan, menghindari kejahatan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, rendah hati. Di sini terminologi daripada masing-masing 4 karakteristik itu. Yang kedua, manfaat hidup dalam takut akan Tuhan adalah permulaan firman, perlindungan dan berkat. Yang ketiga, kedamaian dan kemakmuran. Yang keempat, hidup yang berbuah. Dapat dijelaskan pada penjelasan slide ini.
kemudian penerapan takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, hidup dalam firman, berdoa dan pengabdian, kemudian menjaga etika dan integritas, mengasihi sesama. Jadi juga penjelasan daripada masing-masing penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan satu topik etika dan integritas. Di sini etika dan integritas adalah aturan moral dan buah dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Etika dan integritas merupakan perwujudan nyata dari kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Menjaga etika dan integritas dalam perspektif Kristen berarti hidup benar berdasarkan firman Tuhan, konsisten dalam karakter dan menunjukkan kasih serta kebenaran dalam tindakan sehari-hari. Ini merupakan bukti seseorang takut akan Tuhan dan menjadi representasi Kristus di tengah dunia. Makna daripada takut akan Tuhan di sini integritas adalah prinsip hidup benar yang didasarkan pada firman Tuhan dan teladan Kristus. Etika bukan dibentuk oleh budaya atau situasi semata, tetapi oleh kebenaran Tuhan yang bersifat tetap. Ada 3 ciri etika Kristen. Yang pertama adalah etika adalah sumber firman Tuhan. Yang kedua, etika bersifat kasih dan kebenaran. Yang ketiga, etika membawa shalom atau damai sejahtera. Contoh penerapan etika Kristen adalah jujur dalam bekerja, tidak menipu, tidak korupsi, menghormati orang lain sebagai citra Allah, berbuat adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak merugikan orang lain melalui ucapan maupun tindakan. Makna integritas dalam perspektif Kristen. Integritas dalam iman Kristen berarti keutuhan karakter yang selaras antara hati, pikiran, dan tindakan. Orang berintegritas hidup konsisten dengan firman Tuhan, baik di depan orang lain maupun ketika tidak ada orang melihat. Integritas adalah hidup benar, bukan hanya nampak benar. Ciri-ciri orang Kristen yang berintegritas adalah 1. Keselarasan antara iman dan tindakan. 2. Adanya kejujuran total. 3. Tetap benar meski ada tekanan. 4. Hati yang takut akan Tuhan. Contoh integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah takut mengambil hak orang lain meski peluang sangat mudah. Yang kedua, tidak mengingini, tidak mampu, tidak memampukan data, hasil kerja, dan keuangan. Tidak memanipulasi data, hasil kerja, dan keuangan. Kemudian menepati janji dan tanggung jawab. Yang keempat, tetap hidup kudus meski di lingkungan yang tidak mendukung. Hubungan etika, integritas, dan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan menjaga etika
dan integritas karena menghormati Tuhan sebagai pribadi yang maha kudus. Hubungan antara etika, integritas, dan takut Tuhan digambarkan sebagai berikut. Takut akan Tuhan menghasilkan integritas menghasilkan etika, dan ada kesaksian hidup orang Kristen. Atau takut akan Tuhan memotivasi integritas, kemudian integritas melahirkan tindakan etis, kemudian etika yang benar menjadi kesaksian hidup dalam bagi dunia. Dengan kata lain, etika adalah perilaku, sedangkan integritas adalah karakter yang mendasarinya. Alasan mengapa orang Kristen wajib menjaga etika dan integritas. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Dua, untuk menjadi terang dan garam dunia. Yang ketiga, untuk menjaga kesaksian iman. Yang keempat, karena Tuhan melihat hati. Ringkasan, kita telah bahas takut akan Tuhan, makna takut akan Tuhan, karakteristik takut akan Tuhan, penerapan takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, etika dan integritas, makna etika dan integritas, hubungan etika, integritas, dan takut akan Tuhan. Daftar pustaka adalah dua ini tadi. Yang ketiga adalah biodata, yaitu Bambang Sugiono Kuspono. Ini kegiatannya sehari-hari. Kemudian berbagai buku dan jurnal yang diterbitkan, anggota beberapa organisasi, kemudian ID, Scopus ID, Orbit ID, dan yang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di saat yang akan datang.